Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan Kuasa Roh Kudus bersama dengan kami untuk menuntun dalam pemahaman akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, bebas. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Sekalipun di penjara, pengaruh Paulus tetap luas. Sekarang, awan kegelapan yang mengancam bukan hanya pada keselamatannya, tetapi juga kelestarian jemaat. Orang-orang Yahudi sekarang lebih aktif daripada biasanya dalam usaha mereka melawan dia. Istri kedua Nero secara terbuka bermusuhan dengan kekristenan. Kebebasan relatif tahanan rumah yang telah dinikmati Paulus selama 2 tahun berubah. Penjaganya yang dulu, yang adil dan jujur, digantikan oleh seorang yang tidak memberikan perlakuan khusus kepada Paulus. Kehidupan Nero yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Ia membunuh ibunya sendiri dan istri pertamanya. Namun, betapapun bejatnya Nero, ia masih penguasa mutlak dunia peradaban. Bahkan disembah sebagai dewa. Akan tetapi, dalam satu cara yang Allah sendiri dapat rencanakan, Nero, seorang yang sama sekali tanpa integritas moral apapun, memutuskan Paulus tidak bersalah dan melepaskan dia. Kalau saja pengadilan Paulus ditunda lebih lama lagi, tak diragukan lagi ia tentunya akan binasa dalam penganiayaan orang-orang Kristen yang mengerikan yang dilakukan Nero. Juri masih belum memutuskan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembakaran setengah dari kota Roma. Awalnya Nero dipersalahkan, tetapi ia mengalihkan tuduhan kepada orang-orang Kristen. Rencananya yang kejam berhasil, dan ribuan orang-orang yang baru percaya dalam Kristus dibunuh. Paulus lepas dari penganiayaan keji ini. Ia sudah meninggalkan Roma segera setelah dilepaskan untuk mengunjungi gereja-gereja di Asia Kecil. Pokok pikiran, dan Allah melindungi hamba-hambanya. Pada penyelidikan Paulus, tuduhan-tuduhan terhadap dia tidak disokong dan berlawanan dengan harapan umum dan dengan menghargai keadilan yang bertentangan dengan tabiatnya. Nero menyatakan orang tahanan itu tidak bersalah. Tali yang mengikat Paulus telah dilepaskan. Ia seorang yang bebas sama sekali. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 411. Pelajaran malam ini, Allah memberi perhatian pribadi pada umatnya. Ia kadang-kadang melepaskan dengan cara yang ajaib. Namun bagaimanapun hasilnya, ia selalu hadir untuk memelihara. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan-Mu pada kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh merdeka di dalam kebenaran, dan kami yakin Tuhan akan selalu memperhatikan pribadi kami masing-masing sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dalam menghadapi segala pencobaan, Engkau akan melepaskan dengan cara yang ajaib yang kami tidak pikirkan. Dan kami yakin Engkau selalu hadir dan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, menjaga dan melindungi dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.